Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iip Wijayanto. Dan di dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang bab masalah potongan rambut atau bekas potongan rambut seorang wanita ya. Jadi kita ini kan umumnya wanita, biarpun sudah ibu-ibu ya, ataupun sudah akil baligh, kalau potong rambut pergi ke salon. Dan kita tidak pernah tahu tuh bagaimana nasib dari rambut tadi. Apakah dibuang atau dijual ya untuk bahan wig atau bahan sanggul, konde, dan seterusnya tadi ya. Padahal rambut bagi seorang wanita itu adalah aurat ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya, dan setiap hari kita bisa mengaji ya. Dan bagi yang subscribe, saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, mudah jodohnya ya. Dan semoga subscribe-nya tadi menjadi amal saleh, dan yang menyimak video ini juga menjadi amal saleh ya, menjadi pahala, dan Allah gantikan kuotanya lebih banyak lagi ya. Baik. Jadi memang sebagian orang berpandangan nih, bagi yang sudah pakai jilbab, pakai hijab yang rapi, bahwa rambut itu disebut sebagai bagian dari aurat yang harus ditutup ketika masih nempel di kepala ya. Dan itu betul pandangan yang demikian, bahwa rambut itu adalah bagian dari aurat ya, seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Asma, innal mar'ata iza balaghatil mahida lam yasluh ayyura minha illa hadza wa hadza." Rasulullah bersabda kepada Asma, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah baligh tidak boleh nampak anggota tubuhnya kecuali ini dan ini." Nabi mengisyaratkan ke wajah dan telapak tangan beliau ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika rambut tadi sudah copot tuh ya, bisa jadi karena faktor rontok ya, bisa jadi karena memang dipotong di salon. Apakah rambut tadi masih termasuk ke dalam bagian dari aurat ya? Jadi sebenarnya aurat manusia itu baik dia masih hidup ataupun sudah mati, yang namanya aurat ya tetap harus ditutupi ya. Jadi di dalam sebuah hadis dari Ali bin Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tubrith fahizaka wa la tanzuranna ila fahizi hayyin wala mayyiti." Jangan kau tampakkan pahamu dan jangan sampai melihat paha, baik orang itu masih hidup ataupun yang bersangkutan sudah mati. Ini menunjukkan bahwa bagian-bagian tubuh yang termasuk aurat, yang ketika dia masih hidup atau bagian tubuh tadi masih menempel, menyatu di tubuhnya, harus ditutupi. Maka ketika orang tersebut melepaskan bagian tubuhnya tadi, seperti rambut misal begitu ya, bagi seorang wanita ketika sudah lepas dari tubuhnya atau sudah dipotong, itu juga termasuk bagian dari aurat yang tetap harus ditutup atau disembunyikan, tidak boleh dilihat oleh laki-laki lain ya. Di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan ya, Syekh Abu Bakar Syatta berkata, "Wa kulla juz'in huruman nazaruhu hala kauni zalikal juz'il manzuri ilaihi
muttasila huruman nazaru ilaihi hala kaunihi munfasir. Setiap bagian yang haram dilihat ketika bagian tersebut masih bersatu atau menempel dengan tubuh, maka haram juga dilihat ketika bagian tersebut sudah terpisah, ya. Nah, jadi bagi para wanita, ibu-ibu nih, kalau mau potong rambut, saya sarankan di rumah saja, ya, agar lebih jelas tuh nasib dari rambutnya tadi tidak dilihat oleh laki-laki lain, ya. Terus pertanyaan pamungkasnya, kalau dipotong di rumah atau juga memotong kuku dan seterusnya, bagaimana caranya untuk menata ini agar kemudian jangan sampai kececer dilihat oleh orang lain, ya. Kalau kuku kan dia tidak termasuk bagian dari aurat, tetapi bagaimana dengan rambut, ya? Nanti kececer masuk ke tempat sampah, dibuang, ada yang bongkar, melihat, jadi dosa. Nah, maka memang dianjurkan untuk ditanam atau dikuburkan, ya. Seperti yang dijelaskan, qala Muhanna sa'altu Ahmad anir rajuli ya'khuz min sya'rihi wa asfarihi ayadfinuhu am yulqihi qala yadfinuhu qulta balaghaka fihi say'un qala kanat nu Umar yaf'aluhu. Muhanna berkata, aku bertanya pada Imam Ahmad mengenai laki-laki yang memotong rambut dan kuku-kukunya, apakah ia tanam atau dikubur atau ia buang? Beliau menjawab, dikuburkan. Aku bertanya lagi, adakah satu riwayat yang menjelaskan hal ini? Beliau menjawab, Ibnu Umar melakukannya, ya. Demikian, semoga ini menambah pengetahuan kita semua, ya. Dalam bab aurat betul-betul harus berhati-hati agar jangan sampai kita mendapatkan tambahan-tambahan dosa. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.